Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran pastoral gereja terhadap keluarga dan penderita gangguan mental di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Desa Lumbandrihit, Kecamatan Sipoholon, Distrik 2 Silindung, Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, masalah yang terdapat dalam gereja di kampung saya adalah keterbatasan penderita gangguan mental dari keluarga jemaat. Hal ini disebabkan adanya keluarga Batak yang mengalami musibah gempa. Dari beberapa penelitian pada lokasi Desa Lumbandrihit, Kecamatan Sipoholon tersebut, di lokasi tersebut telah terjadi gempa kekuatan magnitudo 6 SR pada 1 Oktober 2022 yang lalu. Korban bencana gempa yaitu pertama adalah Polan Simajuntak, laki-laki 34 tahun. Polan ini mengalami kecelakaan karena luka robek dan bengkak di bagian mata akibat terkena parang jatuh saat gempa bumi. Yang kedua adalah Leo Sihombing, umur 62 tahun. Korban mengalami sakit jantung dan hampir meninggal, masih dirawat di tenda darurat RSUD Sipoholon. Nah, sedangkan sebanyak 70 warga yang terdiri dari 40 orang dewasa dan 30 anak-anak mengalami trauma gangguan mental akibat terjadinya gempa di Sipoholon tersebut. Sehingga mereka masih mengungsi di tenda darurat. Ada 2 keluarga yang mengalami trauma mendalam sehingga mereka mengalami gangguan mental seperti ADHD atau yang dikenal dengan mental disorder, gangguan tipe otak autis. Sehingga kesehatan mental diperlukan sebagai bagian karakteristik hidup untuk menyelesaikan diri adaptasi dan mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Nah, gangguan mental ini bukan hal yang sepele karena faktor gangguan mental bervariasi, yaitu ada gangguan mental ringan yang tadi itu hanya syarafnya saja sehingga sakit jantung, dan juga gangguan mental berat yang mengalami luka berat akibat terkena parang di bagian mata dan di bagian kakinya, sehingga orang tersebut mengalami stres dan rasa nyeri, tidak nyaman, merasa pusing, sehingga organ tubuh merasa terganggu dan menimbulkan kecacatan atau disabilitas. Dari kasus yang disampaikan tersebut, para pastor dalam gereja HKBP tersebut seharusnya melakukan pendekatan psikologi dan pendampingan pastoral yang dimana dalamnya terdapat percakapan terapi antara sang pastor sebagai konselor dan juga pasien si penderita gangguan mental akibat terjadinya gempa tersebut yang berjumlah 2 orang, agar terjadinya percakapan terapi sehingga kedua korban tersebut tidak mengalami stres, cacat atau disabilitas. Kita masuk kepada metode. Nah, metode yang dipakai oleh pastor HKBP dari Kecamatan Sipoholon tadi adalah percakapan terapi psikoanalisis dengan metode Sigmund Freud, yang dimana psikoanalisis tersebut berfokus pada perubahan masalah tingkah laku, perasaan, dan pola pikir dengan menggali hal-hal ketidaksadaran mereka, yaitu 2 korban gempa tersebut, dan memotivasi yang dilakukan antara pastor sebagai konselor dengan pasien penderita korban gempa tersebut. Pastor melakukan pendampingan pastoral seperti percakapan dengan membimbing si pasien penderita gangguan jiwa akibat korban gempa dalam bimbingan Alkitabiah untuk mengerti persoalan si korban penderita dan bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, oleh sebab itu, di sini pastor harus memahami bagaimana cara melakukan psikoanalisis tersebut. Terapinya adalah 1, kita tidak boleh langsung melihat bahwa korban gempa tersebut harus bertobat. Jadi kita tidak boleh menyalahkan keadaan si pasien karena itu korban bencana alam dan bukan dari kemauannya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita harus melakukan perkunjungan yang rutin, sehingga tidak hanya melakukan itu sekali saja, sehingga kita
berkomunikasi, terus menggali sehingga pasien bosan karena merasa diinterogasi, yang membuat pasien tersebut merasa tidak nyaman dan menyalahkan dirinya, kemudian menyalahkan Tuhan juga. Dan sebab itu kita harus memahami 5 tahap kedukaan yang disampaikan oleh Dr. Kubler-Ross, di mana tahap tersebut ada penyangkalan, di mana pasien yang mengalami korban gempa tersebut sehingga gangguan mental merasa tidak adil. Hal ini tidak mungkin terjadi kepada dia, sehingga dia merasa tidak butuh pendampingan pastoral. Yang kedua adalah marah. Pasien marah, kenapa harus terjadi kepada saya, dan merasa hidup ini tidak adil, sehingga dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya yang walaupun terkena bencana tetap baik-baik saja. Merasa Tuhan tidak adil sehingga menyalahkan Tuhan juga. Nah, ini kita harus pahami, kita tidak boleh masuk ke dalam hal tersebut. Tetap meyakinkan bahwa pasien tersebut harus menceritakan kondisinya setelah marah tadi. Lalu kemudian dia merasa dia harus menawar hidup ini, dia merasa tawar-menawar dengan Tuhan bahwa dia ingin masih melihat keluarganya, bahkan anaknya wisuda. Oleh sebab itu dia ingin masih tetap hidup dan ingin segera pulih dari gangguan mental. Yang keempat adalah depresi. Ketika mengalami tahap depresi, dia merasa sangat sedih, merasa mengapa tidak ada yang peduli dengan dirinya, merasa keluarga yang mengucilkannya karena orang-orang lain tidak peduli kepadanya, takut bahwa gangguan mental tersebut terkena kepada korban bencana yang lain ataupun kepada jemaat-jemaat yang lain karena akibat gempa tersebut. Jadi merasa ingin bunuh diri, sehingga dua pasien tersebut merasa depresi, ingin bunuh diri. Lalu selanjutnya adalah tahap kelima, tahap penerimaan. Jadi setelah memahami, kita mencoba menjelaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, tapi saya harus bersiap untuk hal itu, untuk hal selanjutnya, apakah dia mau dipulihkan Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, dari 5 tahap ini kita tidak boleh, seorang pastor tidak boleh merasa menghakimi. Oleh sebab itu kita harus meyakinkan bahwa seorang pasien tersebut masih memiliki harapan dengan menceritakan kisah tentang Ayub, di mana Ayub adalah orang yang terkaya, sehingga iblis merasa bahwa karena Allah selalu melindungi hasil usahanya, dan lalu Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis, sehingga dia mulai dari kekayaannya diambil, istrinya meninggalkan dia, lalu semua usahanya habis dan anak-anaknya semuanya mati. Dia masih tetap memuji Tuhan, dan ketika mengeluh bahwa hampir tidak ada harapan, Tuhan tetap mengizinkan dia depresi karena ada borok dari kakinya sampai kepada mukanya. Dia merasa Tuhan tidak adil, sehingga kita harus menjelaskan bahwa di balik penderitaan tersebut Ayub tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi dia walaupun merasa tersiksa, dia tidak menyalahkan Allah sekalipun, karena dia tahu pemeliharaan Allah itu sangat baik. Demikian hal tersebut juga terjadi kepada dua korban ini, sehingga pastor tersebut harus memberikan solusi, yaitu dengan menguatkan mental dari dua korban gempa tersebut yang mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan. Menceritakan bahwa kisah Ayub tadi itu tetap memiliki pengharapan, sehingga mereka tidak mau langsung membunuh dirinya, tetapi berharap dan berusaha bahwa mereka sanggup tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berpengharapan bahwa Tuhan tetap memelihara sampai mereka mati nanti. Dan seorang pastor juga harus percaya bahwa mereka bisa dapat bekerja sama juga dengan penatua dan diaken untuk meyakinkan bahwa pasien ini tidak sendiri, dan juga berbicara kepada keluarga dari dua korban gempa tersebut, sehingga mereka tidak mengucilkan. Walaupun orang lain di luar sana melihat keadaan yang sekarang ini sakit, yaitu sakit jantung dan juga sakit kebutaan, tetap Tuhan pelihara ada hari depan yang penuh harapan.
Sebab itu kita tidak boleh memaksakan kehendak Tuhan. Kita harus yakin dan juga berusaha meyakinkan dua korban gempa tersebut untuk yakin bahwa Allah sendirilah yang menyembuhkan dengan iman yang mereka miliki, sehingga mereka tidak sedih berlarut-larut dan keluarga mereka bisa tetap menerima, sehingga meyakinkan kepada orang-orang lain yang mengalami kesusahan tersebut, baik itu korban gempa tadi, merasa masih memiliki harapan. Demikian hal tersebut saya jelaskan dari proses pastoral, peran gereja dalam proses pastoral pada HKBP di Jemaat Desa Lumban Rihit, Kecamatan Sipolon, Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih.